Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Manesa, bertemu lagi di podcast Manesa. Kali ini di edisi tamu kita, episode 7. Oke teman-teman, ini kan aku baru pertama kali nih menjadi host. Maka aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kenalin, nama aku Nasfa Aulia Putri dari kelas 12 IPA 2. Nah, kita ini lagi kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Kira-kira siapa ya? Oke, kita langsung sambut aja Kak Ayu. Hai Kak Ayu. Hai, Nesha. Nasfa. Oh, Naswa. Iya. Astaga, Naswa. Maaf Iya. ya sedikit salah namanya ternyata ya. Kalau susah tuh bisa dipanggil Nanas Kak, tapi bukan buah ya Kak. Nanas. Oke, lebih gampang ya. Oke. Kan ini pemirsa yang ada di rumah nih, ini tuh belum kenal banget sama Kak Ayu. Boleh nih Kak Ayu kenalan Boleh. Ya, teman-teman, Manesa. sobat Manesa. Oke, sobat Manesa semuanya, perkenalkan nama saya Ayu. Saya salah satu edukator atau pemandu tetap di Museum Gunung Api Merapi. Wah, edukator Museum Gunung Api Merapi. Berarti kali ini kita berbincang tentang permuseuman. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Ayu nih alamatnya di mana sih? Nah, kalau alamat rumah saya tuh domisili di daerah Cangkringan. Di Cangkringan Sleman, saya asli sana. Wah, berarti deket banget. Nah, kalau pendidikan Kak Ayu ini tuh lulusan dari mana sih Kak? Wah, kalau untuk lulusannya, kebetulan saya itu lulusan dari S1 Pariwisata dari Universitas Gadjah Mada. Masuk tahun 2011 dan lulus tahun 2015. Wih, keren banget gak sih? Universitas Gadjah Mada. Ini tuh idaman banget gak sih teman-teman? Apalagi yang kelas 12 nih incarannya UGM. Wah, gila banget ya Allah, keren banget. Oke Kak, ini kan masih di area Pakem nih. Nah, sekolah ini pun juga ada di Pakem. Nah, aku tuh kepo banget sama alamat Gunung Api Merapi nih, museumnya tuh di mana sih Kak? Letak pastinya tuh? Belum pernah ke sana pasti. Belum nih, Wah, sedih sayang banget. sekali padahal kita satu kapanewon ya atau satu kecamatan. Iya, Nah, iya. informasi ya untuk Museum Gunung Api Merapi itu sebenarnya berada di Jalan Kaliurang kilometer 22. Tepatnya ada di Dusun Banteng, Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem. Kabupatennya sama, Kabupaten Sleman juga, kecamatannya juga Kecamatan Pakem juga. Berarti kira-kira tuh sekolah ini sampai museum tuh berapa menit Kak? Kurang lebih 10 sampai 15 menit lah dari sekolah ini sampai ke Museum Gunung Merapi. Wah, berarti deket banget ya. Deket. Wah, yuk teman-teman, jangan lupa kalian habis ini ke Museum Gunung Api Merapi ya. Mumpung deket banget nih loh letaknya. Nah, kan Museum Gunung Merapi itu tuh target loketnya tuh berapa sih Kak harganya itu? Oh, harga tiket ya Iya, yang dimaksud. untuk umumnya itu. Ya, harga tiket kami cukup terjangkau juga. Harga tiketnya satu orang untuk domestik atau yang wisatawan Nusantara itu satu tiketnya itu 5.000. Wah, murah banget ya Kak. Untuk yang internasional itu satu orangnya 10.000. Itu untuk tiket masuknya. Dan kami juga ada tiket pemutaran film. Jadi di museum kami juga ada pemutaran film dokumenter tentang letusan Gunung Merapi. Satu tiketnya itu yang Nusantara juga 5.000, untuk yang internasional juga 10.000. Jadi masih cukup terjangkau untuk teman-teman wisatawan Iya. yang mau berkunjung ke Museum Merapi. Harga pelajar banget ya Kak. Ya. Nah, kira-kira nih Kak, untuk harga pelajar ini tuh berapa sih Kak? Gratis Oh. boleh kan ya? Iya. Baik, untuk harga Rp5.000 untuk wisatawan Nusantara itu sudah termasuk atau sama dengan harga pelajar. Jadi tidak ada pengecualian. Jadi untuk semua tiketnya itu satu orang 5.000, Nusantara yang internasional 10.000. Dan kami itu buka setiap hari Selasa sampai hari Minggu. Kami libur di hari Senin, Selasa sampai Minggu jam operasional kami mulai jam 8 sampai setengah 4, khusus hari Jumat kami sampai jam setengah 3 saja. Dan ada istirahat 1 jam kami dari jam 12 sampai jam 1 siang. Khusus hari Senin kami libur operasional. Wih, tadi tuh jam operasionalnya tuh sampai jam setengah 4 gitu ya Kak. Nah ini kan teman-teman pulang sekolah tuh jam 3, tuh masih ada sisa 30 menit. Oke, 30 menit kalian jangan lupa ke Museum Gunung Api Merapi, ya kan Kak?
Iya, betul. Menambah wawasan banget gitu ya. Hari Minggu kan libur juga, bisa ke Iya, Museum Merapi kan kami juga operasional nih, Minggu dari jam 8 sampai setengah 4 juga. Wah, keren banget. Nah, berbicara tentang museumnya nih Kak, itu tuh dibangunnya tuh pada tahun berapa sih Kak itu tuh? Nah, pembangunan Museum Gunung Api Merapi ini sendiri itu mulai dibangun tahun 2005. Proses pembangunannya berjalan kurang lebih 4 tahun sampai pada tanggal 1 Oktober 2009 itu diresmikan. Oh, Baru dibuka untuk umum tanggal 1 Januari 2010. Itu atas 2010. kerjasama dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral waktu itu dengan pemerintah Kabupaten Sleman dan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini itu lingkupnya Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman dan Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta gitu. Tadi itu ya Kak, mulai dibangun tuh 2010 ya itu. 2005 Oh, dia 2005. diresmikannya itu 2009, dibuka untuk umum 2010. Nah, iya, untuk dibuka umum itu 2010 tuh itu sesudah erupsi atau kapan ya itu? Sebelum kami sebelum. kami dibuka untuk umum tanggal 1 Januari 2010, kurang lebih ada 8 bulan berjalan sampai kurang lebih bulan Agustus. Itu ada peringatan dini kenaikan aktivitas letusan Gunung Merapi atau aktivitas Gunung Merapi itu sendiri, dan akhirnya pada tanggal 26 Oktober 2010 itu terjadi letusan pertama di tahun 2010. Dan dari Agustus sampai awal tahun 2011 itu kami harus tutup operasional mengikuti himbauan dari pemerintah untuk ditutup akibat dari kenaikan aktivitas Gunung Merapi itu sendiri. Iya, kalau diingat-ingat sedih banget ya Kak itu ya. Iya. Nah, oke teman-teman, kita langsung lihat aja ya. Aku tuh kepo banget museumnya tuh bentuknya kayak gimana gitu ya Kak. Oke. Nah, ini kita tampilin bentuk museumnya ya. Nah, kan aku tuh pernah lihat dari brosur ya Kak, atau ya aku tuh searching ada aja tuh di Google gitu tentang pembangunannya tuh kayak unik banget gitu ya Kak. Bentuknya ya. Dari atapnya kok runcing-runcing Iya. gitu. Terus tuh aku tuh ngiranya tuh itu bukan museum loh Kak awalnya tuh. Kayak gedung gitu loh Kak. Bener-bener unik. Nah, itu kira-kira ada nilai filosofisnya nggak sih Kak itu tuh? Oh, bentuknya yang segitiga itu ya, segitiga dan bentuknya ada undak-undak di depan itu ya. Sebenarnya pembangunan Museum Gunung Merapi itu berpacu atau menganut atau juga mengadopsi bentuk dari yang pertama Tugu Jogja yang bentuknya kerucut ke atas itu juga mengandung nilai bahwa semua yang dibangun atau apapun yang dibangun itu tujuannya satu, yaitu mengarah ke Tuhan seperti itu. Jadi seperti itu. Terus ada juga bentuk yang undak-undak di depan museum, kalau juga sudah melihat di brosur atau teman-teman sudah pernah datang ke sana, itu juga mengadopsi dari tangga-tangga yang ada di candi-candi di sekitaran Jawa Tengah dan Yogyakarta. Wah, berarti nilai budaya, nilai agamanya tuh udah nyatu banget gitu ya Kak di museumnya itu. Nah, tujuan juga nih Kak, kan kita udah tahu nih filosofisnya seperti apa. Nah terus tujuan apa sih kok bisa dibentuknya museum itu? Terkait dengan tujuan dibangunnya Museum Gunung Merapi itu sebenarnya tujuan utamanya sebagai wisata edukasi. Jadi sebagai tempat edukasi tentang ilmu kegunung apian. Lebih khususnya kita berbicara atau mengulas tentang si Gunung Merapi itu sendiri, di mana Gunung Merapi itu adalah gunung teraktif di Indonesia, dan itu si Gunung Merapi itu menjadi laboratorium alam terbesar yang berkaitan dengan gunung api itu sendiri kayak gitu. Yang pertama tujuannya sebagai wisata edukasi atau wahana edukasi tentang kegunung apian. Yang kedua jelas sebagai tempat rekreasi atau wisatawan untuk masyarakat umumnya itu sendiri. Dan yang ketiga itu sebagai tempat apresiasi ilmu bagi para peneliti tentang kegunung apian itu sendiri. Nanti hasil penelitiannya bisa dijadikan display atau menjadi data pendukung di Museum Gunung Api Merapi untuk display koleksi kami di sana. Oh, berarti kalau berbicara tentang koleksi itu Kak, kan pasti kalau di museum tuh ada kayak barang-barangnya tuh yang udah kering-kering gitu ya Kak. Apalagi itu kan itu dari letusan gitu. Nah itu caranya biar bisa awet tuh digimanain sih Kak itu tuh?
Nah, salah satunya kami menggunakan kaca vitrin. Jadi dimasukkan koleksi kami di dalam kaca vitrin itu untuk menjaga kualitas dari si koleksi itu sendiri. Tidak bisa dipegang oleh pengunjung secara umumnya, tidak bergeser kayak gitu. Wah, berarti kayak benar-benar dilindungin banget gitu Iya, ya, Kak. betul. Nah, kalau menyangkut tentang fasilitas, itu tuh apa aja Kak fasilitas yang ada di Museum Gunung Api Merapi ini? Ya, fasilitas kalau kita berbicara fasilitas itu sebenarnya cukup banyak sih fasilitas yang kami sediakan di sana, termasuk salah satunya selain hanya bisa masuk di Museum Gunung Merapi melihat display koleksi kami juga ada ruang pemutaran film. Itu tadi yang sempat saya ceritakan bahwa kita tuh ada pemutaran film dokumenter itu tentang letusan yang terjadi baik 2006 maupun 2010. Itu kami ada fasilitas home theater secara khusus di lantai 2. Itu ada dengan kapasitas kurang lebih 100 orang dewasa. Wah, itu untuk keren. fasilitas di dalam. Terus juga ada ruang bermain anak. Oh, Ruang berarti bermain lengkap banget ya Kak? Jadi kita juga berusaha ramah dengan anak. Jadi pengunjung kan tidak hanya dari umum atau dewasa, tapi juga dari kalangan anak-anak yang memang diajak keluarganya untuk mengenal secara dini tentang Gunung Merapi itu sendiri secara khususnya. Jadi juga ada fasilitas ramah anaknya, ada ruang khusus bermain anak di sana. Terus selain itu kalau fasilitas pendukung yang lain seperti ada musola, ada parkir yang sangat luas di halaman kami itu juga kami ada di sana. Nah, selain itu nih Kak, itu tuh bisa nggak sih kalau misalnya aku ke sana terus nanti aku nggarap tugas terus wifi-an di sana? Wah, ini Bisa anak nggak sih, Kak, milenial itu? banget ya. Iya. Kalau datang ke suatu tempat, yang paling utama ada wifi nggak sih gitu ya? Iya kan jadinya tuh kayak makin semangat gitu loh Kak. Betul. Iya. Nggih, selain ada fasilitas tadi, juga ada tidak kalah pentingnya ada fasilitas laktasi teman-teman. Jadi untuk menyusui, ramah ibu menyusui juga. Itu juga Keren ada banget gak sih, ruangan teman-teman? kami. Ada UKS, ada ruang menyusui, juga ada musola itu tadi dan beberapa fasilitas lain pendukung termasuk wifi. Kami ada free wifi Sleman. Jadi siapapun pengunjung yang ada di Museum Gunung Merapi bisa langsung mengakses wifi tanpa harus menggunakan password secara khusus. Bisa berlama-lama di sana menggunakan fasilitas yang kami sediakan, teman-teman. Jadi nyaman banget nggak sih? Terus nanti waktu udah nyaman banget, terus nggak mau pulang, terus gimana tuh Kak? Saking nyamannya. Iya, boleh nggak mau pulang sampai jam operasional tutup ya, tapi kalau sudah tutup ya kita nggak bisa memperpanjang kunjungan lagi kayak gitu. Iya. Nah terus nih Kak, omong-ngomong, ini kan di sekolah kita nih lagi ada acara ya, Museum Goes to School. Nah di sini tuh kita ada 3 rangkaian nih. Yang pertama podcast kita kali ini. Terus yang kedua nanti ada seminar di aula atas. Terus yang ketiga itu acara yang paling ditunggu-tunggu. Kepo nggak Kak? Apa ya? Wah apa ya? Oke. Itu acaranya adalah Theatrical Merapi. Teatrikal Merapi, persembahan dari teman-teman MAN 4 Sleman. Sleman. Wah, Iya. luar biasa. Wah aku tuh udah kepo banget ya Kak. Kemarin mereka pada latihan. Kak Ayu kepo banget ya? Kepo banget, aku udah nggak sabar pengen lihat nih. Iya. Nanti kamu juga tampil di sana. Aku jadi MC lagi. Wah, mantap. Nah, tujuan dari Museum Goes to School itu apa sih Kak? Nah, sebenarnya tujuan awal dari Museum Goes to School atau museum masuk sekolah itu yang jelas pertama itu adalah untuk mengenalkan bahwa kami itu ada, Museum Gunung Api Merapi itu ada dengan segala fasilitasnya, dengan tiketnya yang terjangkau dan dengan kapasitas pengunjung yang cukup banyak yang bisa berkunjung di Museum Gunung Api Merapi itu sendiri. Yang pertama sih itu, yang kedua biar kami juga tidak hanya menerima, tapi kami juga mendekatkan diri kepada instansi-instansi atau masyarakat di sekitaran, khususnya di sekitaran domisili Museum Gunung Api Merapi itu sendiri. Jadi di sekitaran tempat Museum Gunung Api Merapi itu berada kayak gitu. Wah, berarti tuh tujuannya banyak banget manfaatnya bagi museum itu sendiri dan teman-teman gitu ya Kak. Untuk teman-teman berarti bisa mencari-cari, berarti bisa tahu gitu tentang museumnya itu tuh di
bangunnya tuh karena apa, terus tuh isinya tuh apa aja Betul. gitu, dampak-dampaknya gitu ya Kak yang ada di sana. Betul sekali. Ya, di sana juga kami banyak koleksi yang kami display di sana. Salah satunya termasuk yang disebutkan tadi ya, ada dampak-dampak letusan Gunung Merapi juga, termasuk tahun 2006, 2010 kemarin yang merupakan salah satu letusan terbesar selama 100 tahun terakhir ini sih. Wah, keren. Nah, selain program Museum Ghost to School Kak, itu tuh ada program lain lagi nggak sih Kak selain itu? Dari museum kami ya, khususnya kita berbicara, itu ada. Jadi ada program festival Museum Gunung Api Merapi yang dilaksanakan 1 tahun sekali, itu pasti ada. Terus ada program khusus sosialisasi dari Museum Gunung Api Merapi, ataupun juga ada travel dialog. Kalau travel dialog itu biasanya dilaksanakan bareng sama Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman atau Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Itu ada travel dialog. Itu tujuannya sebenarnya hampir sama juga sebagai wahana ataupun sebagai tempat sosialisasi tentang keberadaan Museum Gunung Api Merapi itu sendiri ke halayak umum kayak gitu. Cuma nanti lingkupnya yang sedikit berbeda kayak gitu. Wah, ternyata banyak banget ya Kak. Nggak cuman yang kita laksanain hari ini, tapi banyak banget program yang dimana tuh bermanfaat banget gitu ya. Nah, kalau berbicara tentang travel tadi tuh ya Kak, travel kan berarti tuh jalan-jalan gitu, berarti itu jalan-jalan ya? Ya, travel dialog itu lebih ke sosialisasi tapi lingkupnya lebih luas. Itu biasanya dilaksanakan di luar kota bersama dengan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman atau Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman yang terkait memang mengampu masalah promosi dan sosialisasi tentang keberadaan wisata di sekitaran Sleman, khususnya Museum Gunung Api Merapi ini sih. Wah, berarti sekolah-sekolah, instansi-instansi gitu juga termasuk ya Kak? Atau tidak? Kalau untuk travel dialog itu sebagian besar itu pengampu wisata ataupun pelaku usaha kayak gitu sih. Oh alah. Jadi gitu ada ya. semacam pameran di expo kayak gitu dan itu salah satu pesertanya adalah dari Museum Gunung Api Merapi kayak gitu. Oh gitu, berarti keren banget, unik gitu ya. Dan itu dilaksanakan biasanya 1 tahun sekali Wah, dilaksanakannya. biasanya tuh di bulan apa sih Kak? Apa itu nggak tentu gitu ya? Enggak tentu juga kalau bulannya, itu tergantung nanti dari dinas pengadaannya, dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman dan juga Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman kayak gitu. Wah, keren. Nah, untuk teman-teman yang sekiranya tuh masih kepo banget, itu kalian bisa langsung ke museumnya aja ya. Nanti kita bareng-bareng ke sana, terus nanti kita wifi-an. Iya kan Kak? Ya betul, Ya, keren tujuan utamanya wifi-an ya untuk menambah ilmu juga. Tapi nggak tentunya. cuma wifi aja sih Kak. Kita tuh di sana benar-benar belajar gimana dampaknya Gunung Merapi itu tuh ternyata ini ya, kayak apa dari koleksinya, terus pembelajarannya gitu loh yang dapat kita ambil untuk pelajaran kita di sekolah gitu kan, pasti ada kaitannya dengan bencana alam Iya, gitu ya Kak. betul. Biasanya di jurusan IPS, nggak cuman itu sih, di IPA aja ada banyak sih itu. Wah, Tentang mitigasi ya, mitigasi penanggulangan bencana dan manfaat adanya gunung api itu sendiri, selain ada yang jelas ancaman yang besar ya. Kita lihat Iya. jelas dari sisa-sisa letusannya itu ya. Di sana juga kami ada koleksi-koleksinya secara lengkap. wah, aku jadi pengen kesana banget nih ya. Nanti habis pulang sekolah langsung ke sana. Gas. Nah, kita langsung aja tanya, kesan pertama Kak Ayu tuh datang ke sini tuh gimana sih Kak? Yang jelas keren sih dari segi bangunan fisiknya. Kami berbicara dari luar ya, ketika kita kita datang ke sini dari bangunan fisiknya itu keren. Yang kedua memang saya tuh kaget ternyata ada ruang podcast khususnya ya. Wah, terekam Cagia ya Kak? Man 4 Sleman ya? Iya, ada Man 4 ruang Sleman. podcast khususnya. Ini yang benar-benar bikin kaget, wah luar biasa, benar-benar berkesan banget sih buatku karena tidak semua atau belum semua guys sekolah-sekolah tuh yang memang punya fasilitas selengkap ini, memfasilitasi anak-anaknya untuk berekspresi gitu ya, untuk apa bahasanya, mengikuti zaman ya kalau podcast ya, berarti gitu sih. zaman. Itu yang sempat wow, ternyata ada ruang podcast khususnya gitu. Jadi harus update gitu ya Kak, Iya, nggak benar. boleh ketinggalan zaman Benar, intinya. betul. Nah terus pesan untuk Sobat Manisa yang ada di rumah apa nih Kak, dari Kak Ayu?
Jangan lelah untuk menjadi seorang yang bermanfaat. Ekspresikan apa yang kau miliki dan kau inginkan. Itu sih. Berarti harus menjelajah gitu ya Kak. Ya. Seperti museum itu tuh kalau kita jelajah pasti banyak banget perpustakaan yang ngebuat kita tuh terbuka akan dunia luar. Betul. Iya. Perbanyak referensi untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas diri yang Benar, jelas. iya. Nah, karena waktunya itu kita udah habis, ya mau habis sih ini sebenarnya. Aku langsung aja kesimpulannya dari podcast kali ini adalah Museum Gunung Api Merapi ini tuh memiliki banyak banget nilai filosofisnya, dari nilai keagamaan, nilai kebudayaan, dan juga tuh tujuan atau informasi yang ada di Gunung Api ini, Museum Gunung Api Merapi itu tuh juga ada banyak banget teman-teman, dari dampaknya, terus dari koleksi-koleksinya, bahkan pun ada film dokumenternya nih yang buat kalian tuh makin terkepo-kepo gitu ya. Nah, maka dari itu, aku selaku host kali ini, jika terdapat kesalahan dari selama aku menjadi host, mohon dimaafkan ya teman-teman. Oh iya, lupa nih, sosmednya Gunung Api Merapi ini tuh apa sih Kak? Biar kita makin kepo gitu ya tentang museumnya. Ya, Museum Gunung Api Merapi itu bisa dicari di akun Instagramnya dengan nama Museum Merapi Sleman, atau FB-nya dengan alamat yang sama, Museum Merapi Sleman gitu teman-teman. Sementara kami pakai itu dulu untuk meng-up atau memposting hasil-hasil kegiatan kami atau kunjungan di Museum Gunung Merapi. Nah, kalau misalnya nih pengen tahu lebih lanjut gitu tentang museuman gitu ya, itu tuh boleh nggak sih tanya ke Kak Ayu? Boleh, nanti Boleh bisa banget juga hubungi ataupun langsung datang ke kantor kami atau di Museum Gunung Merapi di sesuai jam kerja gitu, mulai hari Selasa sampai hari Minggu. Kami Senin libur. Berarti kalau misalnya kita tanya lewat Instagram gitu, bisa kan ya Kak? Bisa DM lewat Instagram atau message lewat FB, ataupun juga ada nanti beberapa nomor kontak yang bisa kami bagikan ke teman-teman. Kalau seandainya suatu hari nanti ada pengen pertanyaan, Kak aku mau kunjungan nih ke Museum Merapi, harus reservasi dulu atau tidak? Itu bisa juga, dan kami bisa langsung on the spot, jadi tidak perlu reservasi untuk yang kunjungan tidak terlalu banyak kayak gitu. Wah, berarti tadi IG-nya Kak Ayu itu apa? Kalau saya sendiri Ayu Munarwati, itu nanti bisa dicari Ayu Munarwati. Tapi kalau IG-nya dari Museum Gunung Merapi, Museum Merapi Sleman. Oh teman-teman jangan lupa di follow ya, terus tanya-tanya sebanyak-banyaknya, oke? Nah, mungkin ini tuh waktunya tuh udah mau selesai nih Kak. Aku mau ngucapin banyak terima kasih sama Kak Ayu yang udah memberikan informasi yang membuat para sobat-sobat Manesa yang ada di rumah, termasuk aku juga ini tuh menjadi makin pintar. Oke? Wow. Mau mengpede dulu ya Kak? Iya betul. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatannya pagi hari ini. Senang ketemu sama Najwa untuk kesempatan podcast kali ini teman-teman. Semoga informasi dari saya itu banyak bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Gitu. Wah senang banget ya hari ini. Nah teman-teman jangan lupa like and subscribe YouTube Man 4 Sleman Official ya. Dan jangan lupa juga yang paling terpenting adalah like dan komen video yang kali ini ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Hai, see you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.